Kalau kita lihat hadis-hadis seperti ini banyak sekali ya. Sebagaimana dikumpulkan Imam Muslim dalam Kitabul Imarah dalam sahihnya. Bahkan Nabi SAW pernah menyatakan, bahkan nanti akan ada umara yang hati mereka hati syaitan, tubuh mereka tubuh manusia. Sampai demikian Nabi menggambarkan pemimpin yang buruk yang akan datang setelah beliau nanti. Kemudian kita lanjutkan kajian kita dengan terjemah 10 hak yang wajib ditunaikan. Terjemah dari karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, Huququn ta'at ilahil fitrah wa qatadha syariah. Hak-hak yang diserukan oleh fitrah dan dikuatkan oleh syariat. Kita sampai pada halaman 55 kalau tidak salah ya. Masih berkaitan dengan masalah hak penguasa dan hak rakyat, bahwa pemimpin penguasa kaum muslimin punya hak untuk ditaati dan kebaikan selama dia masih sholat, selama dia Islam, maka dia berhak mendapatkan hak taat dalam kebaikan. Demikian pula rakyat punya hak pemerintah tersebut melakukan hal-hal yang membawa maslahat bagi rakyat, membawa kebaikan bagi rakyat, baik dalam masalah dunia atau masalah agama. Dan telah berlalu sebuah hadis yang panjang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Kemudian dibawakan di sini di dalam hadis lain diriwayatkan an Alqamah bin Wa'il Al-Hadrami, dari Alqamah bin Wa'il Al-Hadrami, an-nabihi, dari bapaknya, dari Wa'il Al-Hadrami radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, sa'ala Salamatu ibnu Yazid Al-Ju'fi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salamah bin Yazid Al-Ju'fi telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Nabi Allah, dia mengatakan, wahai Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara, bagaimana pendapat Anda jika kami dipimpin oleh pemimpin-pemimpin, oleh amir-amir, oleh pemimpin-pemimpin. Ya, amir itu biasanya amir wilayah, bukan yang paling tinggi ya. Karena yang paling tinggi disebut dengan Amirul Mukminin, atau disebut dengan khalifah, atau disebut dengan sultan atau imam. Adapun umara ya biasanya pemimpin wilayah-wilayah ya. Yas'aluna haqqahum, yang mereka meminta kepada kami hak mereka, yaitu hak untuk ditaati atau hak masalah zakat yang kita harus setor kepada mereka dan semacamnya. Wa yamna'una haqqana, tetapi mereka mencegah hak kami, mereka tidak melaksanakan hak kami, menahan hak kami ya, tidak peduli terhadap rakyatnya, tidak memperhatikan rakyatnya. Fama ta'muruna, maka apa yang Anda perintahkan kepada kami wahai Rasulullah? Fa'arada anhu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling darinya. Tsumma sa'alahu, kemudian dia bertanya lagi. Salamah Yazid Al-Ju'fi bertanya lagi. Fa'arada anhu, dan Nabi SAW kemudian berpaling lagi dari dia. Tsumma sa'alahu bitsaniyah atau bitsalitsa, kemudian dia bertanya lagi pada pertanyaan yang kedua atau yang ketiga. Fajadabahu Al-Ash'ath ibnu Qais, dan dia ditarik oleh Al-Ash'ath bin Qais. Waqala, Nabi SAW menjawab, isma'u wa ati'u, dengarkan dan taati, dengarkan dan taati. Padahal di sini jelas pertanyaannya bahwa para
amir tersebut, para pemimpin tersebut tidak melaksanakan kewajiban mereka, berarti mereka maksiat, berarti mereka zalim, berarti mereka fasik. Akan tapi tetap Nabi mengatakan isma'u wa ati'u, dengarkan dan taati. Tetapi maksud taati di sini taati dalam perkara yang ma'ruf dan perkara yang baik, sebagaimana dalam hadis dari Imam Al-Bukhari dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan innamat ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya taat kepada pemimpin itu dalam perkara yang ma'ruf. Dan riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, Nabi SAW bersabda la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq. Berikutlah dengarkan, taati, yakni dalam masalah kebaikan, ya, dalam masalah yang ma'ruf, dan tidak boleh memberontak, ya, karena pemberontakan akan membawa mudarat yang lebih besar. Ya, jangan sampai seseorang itu mengingkari satu kemungkaran, berusaha menghilangkan satu kemungkaran, kemudian menimbulkan kemungkaran lebih besar. Jangan sampai demikian. Sudah disebut oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau menyebutkan tentang tingkatan-tingkatan taghyirul munkar, tingkatan-tingkatan merubah kemungkaran. Yang pertama, apabila kemungkaran itu dirubah, dihilangkan dan menjadi hilang, maka dilakukan. Ya. Yang kedua, apabila kemungkaran itu dirubah, dihilangkan, dilarang, tidak hilang tapi berkurang, maka dilakukan. Yang ketiga, apabila kemungkaran dilarang, dirubah, ya, tidak hilang tapi akan menimbulkan hal yang sepadan dengannya, yang semisal dengannya, menimbulkan kemungkaran yang sebanding dengannya, kata Imam Ibnu Qayyim, hadza maudhi'ul ijtihad, ini adalah, ya, tempat yang perlu ijtihad. Kemudian yang keempat, kata beliau, kemungkaran dihilangkan menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, maka tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Mengingkari kemungkaran waktu itu malah kemungkaran. Mengingkari kemungkaran waktu itu malah kemungkaran. Imam Ibnu Qayyim memberikan contoh pemberontakan terhadap pemerintah muslim yang fasik, yang zalim. Ya, pemerintah yang fasik, yang zalim ini mungkar. Mungkar. Orang tidak boleh membenarkan kemungkaran, enggak boleh. Tapi dengan memberontak, kemungkaran akan lebih besar. Nyawa akan hilang, keamanan akan hilang, harta benda akan binasa, keamanan akan, ya, rusak. Sebagaimana terjadi zaman dahulu, zaman sekarang, realita menyaksikan hal tersebut. Dan para ulama Ahlussunnah dulu dan sekarang sudah memberikan nasihatnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan fa inna ma'alihi ma khummilu, ya, sesungguhnya kewajiban mereka, para pemimpin itu mahummilu, yang dibebankan kepada mereka. Para pemimpin punya kewajiban, bukan kewajiban kamu, ya. Dan mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka termasuk kewajiban mereka. Kamu enggak ditanya tentang tugas pemimpin. Wa alaikum mahumiltum, dan kewajiban kamu apa yang dibebankan kepada kamu. Kamu sebagai rakyat diperintahkan taat, taat saja. Adapun pemimpin yang melaksanakan kewajibannya, Allah akan bertanya kepada mereka. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'ayati. Semua kamu orang yang diberi amanah, dan semua kamu akan dimintai tanggung jawab terhadap amanah yang diemban. Ini kaidah umum, semua manusia dalam posisi apa saja diberi amanah, diberi kewajiban, tidak akan ditanya tentang hal tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini adalah nasihat yang sangat agung sekali dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya,
Jadi sikap tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap para pemimpin yang zalim, ya, bukan mentaati mutlak sebagaimana orang-orang Murji'ah, orang-orang Syiah juga yang berpendapat bahwa pemimpin itu, orang Syiah mengatakan pemimpin harus maksum, kemudian ditaati dengan mutlak. Ya, begitu pula orang-orang Murji'ah berpendapat pemimpin ditaati dengan mutlak. Ini salah, karena pemimpin manusia, kadang salah, kadang benar. Ya. Juga tidak sebagaimana orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah yang punya pendapat jika pemimpin zalim atau fasik diberontak. Ini juga tidak benar, karena akan bawa kerusakan lebih besar. Maka sikap tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yaitu mentaati pemimpin yang zalim, yang fasik dalam hal yang ma'ruf, dan tidak memberontak kepada mereka selama masih Islam, selama masih salat. Kalau kita lihat hadis seperti ini banyak sekali, ya, sebagaimana dikumpulkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Imarah dalam sahihnya. Bahkan Nabi SAW pernah menyatakan, bahkan nanti akan ada umara yang hati mereka hati syaitan, tubuh mereka tubuh manusia. Sampai demikian Nabi menggambarkan pemimpin yang buruk yang akan datang setelah beliau nanti. Tapi ketika beliau ditanya, ya, apa yang harus kami lakukan, bahwa kami perangi mereka, kata Nabi, dengar dan taati mereka dalam kebaikan. Ini adalah wasiat Nabi yang mulia dan terus disampaikan para ulama dalam buku-buku akidah, ya, sikap tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian disebutkan oleh Syekh dalam terjemahan ini, di antara hak-hak para pemimpin yang menjadi kewajiban rakyatnya adalah rakyat membantu tugas-tugas pemimpin mereka, yaitu membantu dengan melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemimpin, ya, selama bukan maksiat, selama bukan maksiat. Hendaklah setiap warga negara mengetahui perannya dan tanggung jawabnya dalam masyarakat, sehingga semua perkara berjalan tertib sesuai yang diharapkan. Karena jika rakyat tidak membantu pemimpin dalam melaksanakan tugas-tugas mereka, tugas yang baik, tugas yang ma'ruf, tentu tugas-tugas itu tidak akan berjalan dengan baik. Ini, ya, alhamdulillah selesai pembahasan ketujuh tentang hak pemimpin dan rakyat. Kemudian kita lanjutkan hak ke-8, hak tetangga.